Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihhu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para jamaah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, kolega, para murid, dan izin para guru-guru kita, mohon kita meneruskan ngaji kitab Hidayatul Adhikya. Dan untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, atas semua nikmat Allah yang kita tidak pernah mampu menghitungnya, dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabiin dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para jamaah salikin dan muridin rahimakumullah, kita akan masuk ke nazam ke-66 dari kitab Hidayatul Adhikya. Karena itu mari kita bahas dan kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi al-kitab wa nalubihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wajhat litukhdira fi sholatika qalbaka jahdan balighun kaitanala fadhailah. Para salikin, setelah kita diminta hifdzul awqat, menjaga waktu-waktu yang pas, waktu-waktu yang khusus, dan itu kita ritualkan, kita wiridkan. Dimulai katakan dalam kitab ini adalah sholat fajar. Ya, sholat fajar jangan sampai ditinggalkan. Sholat fajar itu sholat awal dimasuk sholat subuh. Begitu adzan langsung sholat fajar, atau biasa disebut qobliyat subuh. Surat yang pertama, rakaat pertama adalah Alam Nasrah Laka Sodrok. Surat yang kedua adalah Alam Taro Kaifa Fa'al Rabbuka bi Ashabil Fil. Salat fajar kalau dari sisi pahala itu melebihi dari kekayaan Stephen Jobs, ya Bill Gates, atau di Indonesia katakan Hartono Jarum Group nomor 1, itu kalah dengan kita semua, karena itu sama saja melebihi dari dunia beserta isinya. Jadi jangan sholatnya menjelang habis waktu subuh baru sholat fajar, itu bukan sholat fajar. Nah itu dimulai dari situ. Nah setelah itu sholat subuh dan seterusnya, nanti kitab ini akan membahasnya sampai sholat Isra. Nah karena itu kami lanjutkan. Wajhad, dan usahakan, harus berjihad bersungguh-sungguh, litukhdira, kamu itu hadir dalam sholat. Sholatika qalbaka, dan hatimu itu harus khudur, khusyuk, istiqomah, tumaninah di dalam sholat. Ya, jahdan balighon, dan kamu juga harus sungguh-sungguh. Mengapa sholat itu kita harus sungguh-sungguh, khusyuk, khudu, istiqomah, tadarruk dan sebagainya? Karena kita akan mendapatkan namanya tanha anil fahsya'i wal munkar itu di sini. Kalau enggak, kita hanya ritual belaka, tidak mempunyai impact rohani di dalam perilaku kita sehari-hari. Karena itu
kaitana la fadhail, salat yang betul-betul khudu, tadarruk dan sebagainya itu akan mendapatkan keutamaan dari salat-salat kita. Di 67 disebutkan wa qala al-mu'allif la tansa annallaha nadhiru qalbik wa hudurahu wa syuhudahu laka fa'aujala. La tansah, jangan lupa, annallah, sesungguhnya Allah, nadhirun, itu melihat kita, qalbika, di dalam hati kita. Kita sholat itu hati atau fisik? Yang Allahu Akbar itu mulut atau tumus di hati, sehingga Allah melihat kita. Dan apa yang kita ucapkan itu kita renungkan, kita internalisasi value-nya, sehingga kita mempunyai dampak rohaninya. Karena Allah tahu sholat kita itu guyonan atau setengah absen. Ini kayak pimpinan lah, kepala divisi, kadif atau direktur. Oh, ini orang ini hanya tugas pekerjaannya hanya absen kok kalau pagi, habis itu terjadi alibi SDM, namanya ada, tapi tidak pernah bekerja, tidak pernah mengerti dan sebagainya. Itu seperti halnya kalau kita sholat hanya mulut, hanya fisik, tidak di dalam hati, tidak tumus di dalam kontemplasi tadarruk kita, dan kita tidak merenungi musyahadah di dalam amalan kita. Ya, wa huduratun, dan Allah itu senantiasa menunggui, hadir, ya. Wa syuhudahu, Allah itu melihat, menyaksikan kita. Fa'aujala, nah karena itu kalau sudah sholat maka kamu harus sungguh-sungguh. Nah, belajar, ya saya juga mungkin baru belajar ya, atau sholat yang benar harus kita mulai. Kalau enggak nanti umur 60-70 ya sholatnya sholat fisik ya, bukan mi'rajul mukminin, dia tidak pernah dilakukan, dia tidak pernah merasakan. Nah, karena itu disebut syuhudahu, Allah melihat kita. Karena itu di dalam sholat kita harus musyahadah kepada Allah. Ketika masuk Islam kita syahadatain. Kemudian kalau kita sholat, amalan kita musyahadah. Musyahadah itu di awal dan diproses. Jangan orang Islam hanya proses Islamnya syahadat, ya. Itu pun kadang-kala syahadat kita itu keturunan, ya, orang tua kita muslim tapi tidak pernah syahadat. Dalam arti disaksikan ada 2, 3 dan sebagainya itu. Dulu pernah saya punya kiai, Mas Ali, Islam, iya, sudah syahadat. Oh, tiap hari saya syahadat, sholat syahadat, ya, rakaat awal, rakaat akhir syahadat. Nah, orang Islam itu kan harus ada saksinya. Beliau mengatakan, saksi Anda sholat tiap hari, saya sholat, kan disaksikan. Oh, bukan. Si syahadat itu disaksikan bahwa kamu itu muslim. Jadi umpama orang nikah itu ada dua orang saksi ya. Sholat saya syahadat lagi, walaupun setiap hari syahadat, kemudian tanda petik disyahadatkan, kemudian didoain. Nah, itu syahadat yang benar. Nah, kita masyarakat pada umumnya syahadatnya itu karena keturunan, tidak disaksikan, tidak diislamkan lah kira-kira gitu ya. Ini pengalaman saya, tapi tetapi juga boleh juga kalau Bapak Ibu sekarang sudah meyakini sebagai muslim dan sudah syahadat. Nah, kembali ini, maka kita di dalam sholat itu harus musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah itu. Nah, pertanyaannya, maka dengan demikian bagaimana sholat yang khudur tadarruk, ya, itu bagaimana? Kalau orang ilmu thariqah, orang mau sholat itu wukuf dulu, wukuf bil qalbi, renung dulu, diam, jangan langsung berdiri Allahu Akbar
antara niat, antara takbiratul ihram itu nggak tahu mana jedanya, berdiri, masih berdiri sudah sholat, ya ini nggak pas. Berdiri, wukuf bil qalbi, baru doa, usolli dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika menyebut itu sudah nggak ada yang lain lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat ingat siapa? Semua ingat kan? Yang tidak diingat akan ingat waktu sholat. Betul atau betul? Yang ini, yang itu muncul, setan muncul lagi. Jadi mentik, ya, mengambil lagi otak bawah sadar kita. Ya, otak di bawah sadar kita tuh kembali lagi, ditarik lagi, ingat lagi. Oleh sholat itu bukan tanha anil fahsai wal munkar. Bagi mereka sholat berfungsi untuk mengingat terhadap sesuatu yang lupa. Malah mengatakan, "Sik tak sholat sik, nanti kan ingat lah." Ini sholat atau ingin mengingat? Nah, ini yang sering kali kita salah. Saya jadi wukuf bil qalbi, diam sejenak, hatinya kosong, baru doa Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar itu harus tumus di dalam kolbun. Kolbun itu ada di dalam dada sebelah kiri, turun 2 jari, ya. Jadi di susu kiri turun 2 jari, itulah pusatnya. Kalau kita neredek itu di situ. Allahu Akbar itu langsung nebus, seret. Nah, itu langsung merinding sedikit. Nah, kalau kita sudah merinding, sudah gemetar, itu berarti kita sudah musyahadah. Allahu Akbar, sholat, sedekap, boleh di atas pusar, boleh nutupi pusar, boleh pusar belok kiri. Imam Syafi'i itu boleh, semua benar. Oke, jadi ibu bapak sekalian itu ya, untuk sholatnya itu wukuf dulu. Nah, itu jangan, dari situlah kita hudur, musyahadah, karena Allah melihat nadhiran qalbik. Dan Allah itu suhudahu, melihat kita. Kita lakukan, kita teruskan ya para salikin. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab la tatrukan jamaah qad fuddilat bisab'i wal 'ishrina min fadli Allah. Jadi para salikin rahimahullah, ya, kita diminta ini senyampang ada orang lain, maka sholatnya jamaah. Senyampang kita dekat dengan masjid, sholatnya di masjid dengan jamaah. Minimal dengan istri dan keluarga. Jangan sholat sendiri-sendiri. Ada istrinya, ada anak-anaknya, nggak diajak sholat. Diajak. Jadi saya ini yang muda-muda ya, jangan pernah tidak sholat berjamaah, khususnya dengan istri. Hidup tidak ada yang lurus, hidup banyak masalah. Kalau kita membiasakan sejak kemanten baru selalu berimam, berjamaah, kita imamnya, istri kita adalah jamaahnya, semua masalah akan selesai di atas sajadah. Seberat apapun. Karena tidak mungkin kalau kita bertengkar dengan istri di atas sajadah, habis sholat assalamualaikum kanan kiri, tengkar lagi kan tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang mantan-mantan anyar yang masih muda, ya kalau Kiai ya Tuan Guru Mansur Maksum, Teh Ela, ya kita tasdidun nikah ya. Umur sudah 60-70 itu ya kita memperbaharui nikah kita, asik gitu ya. Sholat jamaah dengan istri kalau sedang tidak di masjid, masalah apa saja akan selesai di atas sajadah. Salam kanan kiri, saling cium tangan. Kalau tangannya enggak usah langsung kepegang tangannya, tapi kan ada mukenaknya itu. Mukenaknya ditutupi di tangannya, langsung kan saling cium, nah, tangan cium. Oh, itu asik. Ya Allah, itu paling asik salaman dengan suami istri setelah sholat
ya pun nggak ada indahnya selain itu. Kerja enak, ada masalah selesai, tidak boleh melebihi dari berapa jam, sudah harus komitmen suami istri. Kita kalau ada masalah ya tidak boleh lebih dari 1 jam, dah cukup. Sholat lagi, ada masalah lagi, sholat zuhur, sholat asar, loh selesai, masalah apa saja selesai. Jadi itulah pentingnya sholat jamaah. Jadi dengan demikian sholat satu itu adalah khudur, musyahadah. Karena apa? Di situ kita ke sholat kita menyebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Betul. Kita itu sedang menghadapkan ke wajah Allah, zat Allah, ya, yang memiliki samawat wal ardh, dan saya penuh dengan penyerahan diri. Loh, sholat masih milang-miling kanan kiri, hatinya melayang kemana-mana, terus putih, ndek remah, kumaha sholat seperti itu? Itu sholat atau olahraga? Nah, ini. Jadi dengan demikian kita sudah Allahu Akbar, kemudian kabiro dan sebetulnya salah satu ini wajhatu wajhiya dan seterusnya. Nah, karena itu pentingnya sholat tadi disebutkan fadhail, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli sholata la yaktabu lahu sudusuhu wa la usuruha wa inna ma yaktubu lil abdi min sholati ma ukila minha. Ingat ya, sholat kita belum tentu diterima. Jadi orang yang sholat akan dicatat oleh malaikat itu mungkin 1/6-nya, sudusuha wa usruha, mungkin 1/10-nya, atau mungkin tidak sama sekali, karena melayang-layang tadi itu. Wa inna yaktub, sana sesungguhnya yang akan dicatat lil abdi kepada orang yang sholat tadi min sholatihi ma'ukila manhi, apa yang dia tumus hatinya itu. Kalau sholatnya hanya 0,11% yang dicatat yang itu. Nah, karena itulah fungsi dari sholat jamaah itu menyatukan sekian jamaah. Insya Allah satu di antara jamaah itu ada yang khusyuk khudur, dan itu pahalanya sama, sehingga semua akan diterima. Sholatnya itu 100% diterima. Selain sholatul jamaah tadhuru sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajah. Selain sholat berjamaah itu adalah sab'in wa isrina darajah. Derajatnya, pahalanya lipat 27 kali. Iman-iman loh ya. Ada ibu, ada bapak, ada anak. Ibu kepada anak-anak putrinya, masa aku tak sholat dewi? Ngomong, nak enak sholat nak bareng-bareng. Itu asik, enak ya. Tuh, harus salikin ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi itu jadi khudur, musyahadah, jamaah. Itu sudah indahnya, paling indah di dunia itu kalau kita itu rutin dan itu menjadi wirid kita, tidak sholat kecuali jamaah. Itu adalah bukan berarti akhirnya tidak sholat, artinya diupayakan sekuat tenaga sholat berjamaah. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab walimat ta'allumu in takun tasahalu fi misli hadir ribhi akhsyara ajhala. Jadi dengan demikian setelah kita sholat berjamaah, maka kita diminta untuk apa kamu belajar? Walimat ta'alam, untuk apa kamu belajar? In takun tasahala, kalau kamu itu sembrono. Sembrono itu apa ya? Ngeremehkan, gampang kan. Waktu sholat, ngerokok. Saya belum komat kok. Masih 2 udutan, 3 udutan. Ya, kapan sholat qobliyahnya itu?
sholat kalah dengan rokok, gimana ya? Alasannya masih enak-enaknya itu sholatnya. Begitu mendekati paling ujung itu yang tangannya tinggal sini, itu paling enak. Bentar. Padahal sudah mau koma, tapi masih enak ngerokok. Ngerokok mengalahkan sholat. Hebat banget orang yang seperti ini ya. Nih ya. Maka untuk apa kita tahu tapi kita meremehkan? Fi misli hadir ribhi aksara ajilan, laba yang agung itu sholat jamaah ya. Maka dengan kalau kita tetap tidak sholat jamaah, kita meremehkan sholat, maka itu apa? Aksara azhala, ini adalah jelek dan ini sebodoh-bodohnya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat itu, kalau berdagang pengen untung atau rugi? Ya ada orang yang ingin rugi ya, untung. Jadi lakukan, insya Allah kita sholat jamaah. Kemudian yang ke-70, wa qala al-mu'allif bil kitab tsummastaghil bil wid wala tatakallaman mustaqbilan wa muraqiyan wa muhallilan. Kemudian setelah sholat subuh ya Bapak Ibu sekalian ya, disebutkan istighol, sibukkan diri Anda untuk berzikir. Zikirnya jangan lamcing, jangan assalamualaikum pelencing ya, tidak pernah zikir. Istigholah, sibukkan dirimu bil wirid, dengan wirid-wirid yang Anda lakukan, yang biasa lakukan. La tatakallaman, ya kamu jangan banyak bicara. Habis sholat subuh jangan bicara. Tahan sampai sholat Isra. Tadi sholat Isra hari-hari ini di Jakarta itu jam 5.22. Jam 5.22 itu Isra. Ya, sholat Isra. Tahan jangan sampai melakukan sesuatu, apalagi melakukan yang tidak baik, kemudian dia lupa, kemudian khuflah, lupa dan tidak nyambung dengan Allah Subhanahu ya. Jadi itu ya. Lalu mustaqbilan, maka dengan Anda harus menghadap ya, iqbal, menghadap dengan penuh khudur ya, fi adabil makan, adabil makan hal ya, dan juga zamanin ya, dan juga menyangkut terhadap situasi. Itu harus di dalam mustaqbilan. Zikirnya itu menghadap barat, menghadap kiblat, wa muraqiban, dan kita itu adalah mawas diri, muhallilan, dan kita jangan lupa terus bertahlil. Jadi kalau habis sholat jangan tidak ada tahlilnya, apapun bentuknya, apapun random zikirnya, ya itu kan random zikir itu macam-macam ya habis sholat, tapi yang jelas diantaranya jangan tidak bertahlil ya. Maka dengan demikian ya para salikin, yang ke-71, bitoriqatin ma'udatin lima syayih litarobihi naron wa nuron hasilan. Bitoriqah, apa yang telah diambil jalan torekohnya para guru kita ya, ma'udatin lima syayih, yang diambil oleh guru kita. Bapak Ibu sekalian, diajari tahlil kan, diajari zikir kan habis sholat, amalkan itu. Apapun ya, bagaimanapun banyak model, maka itu dilakukan ya, jangan lupa dilanjutkan terus menerus. Maka dengan demikian litarobihin naron, kalau kita zikirnya mengikuti guru-guru kita, diajari guru-guru kita, syukur-syukur diijazahkan gurunya bagaimana zikir-zikirnya, maka dengan demikian Allah akan memberikan naron, cahaya, wa nuron, yang penuh dengan cahaya, an-nur ala nur, cahaya di atas cahaya, hasilon, dan kita itu bisa wusul,
bisa mencapai derajat sholat yang benar, wusul kepada Allah SWT. Caranya apa? Guru. Dalam guru ini, dalam kitab Hidayatul Adhkar, yang ini ada buku syarahnya kecil. Nah, buku syarahnya ini dari kitab-kitab kampung saya. Ya, waktu saya di Mangunsari, ya ini teman saya ada yang Mangunsari Tulungagung ya. Waktu itu saya kuliah subuh, di salah satunya yang dibahas adalah Hidayatul Adhkar ini. Ini banyak ya, saya singkat kata ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Apa sholat subuh itu? Ini mungkin Bapak nggak kuat. Istighfar, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah la syarikalah. Kemudian apalagi itu Allahumma anta salam wa minka salam, ya, Fatihah, ya, habis Fatihah kemudian alif lam mim terus sampai Rabbana tu'inna innasi akhtana, ya, Al-Baqarah terakhir itu. Tapi biasanya orang tidak seluruhnya kecuali hari Jumat, ya, kemudian hanya diambil sholat ayat kursi, ya, di kitab ini ya. Setelah ayat kursi, maka dengan demikian ya baca syahidallahu annahu la ilaha illallah wal maliku wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha ajrul hakim. Habis itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mimman tasha, dan seterusnya. Biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seterusnya ya. Ya, terus habis itu inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughsilul laila wan nahara, dan seterusnya. Nah, kemudian ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khafyatan wa la tusrifil ardi, dan seterusnya. Ini yang lengkap ya. Zikir ba'da sholat yang lengkap habis subuh. Itu nanti pas ketemu selesai itu di sholat Isra. Kemudian qul a'udzu birrahmani ayyaman tad'u falahu asmaul husna, terus wa qul hamdulillahi ta'ala, terus innal ladzina amanu sholihati kanat lahum jannatul firdaus, terus nah ditutup baru subhanallah 3 kali, la ilaha illallah ya, jangan lupa ya, la ilaha illallahnya yang 3 kali di depan tanpa nafas. Ya, kalau orang suluk ilahi anta ditutup dengan Muhammad Rasulullah, ilahi anta maksud tanpa nafas, ditumbuskan di dalam hati ketika la ilaha illallah. Inilah zikir namanya nafi isbat. Nafi isbat itu yang benar, bukan zikir di mulut, tapi zikir yang betul. La itu di dalam pusarnya, ilaha di dalam otaknya, turut ke tengkok ilaha sampai pundak, il itu di latifatul ruh, Allah dipukulkan di latiful qalbi, yang hati kita itu masih kalah karena nafsu itu, dipukul dengan la ilaha illallah. Dari situlah hati kita menjadi bersih. 3 kali tanpa nafas, ya, itu namanya zikir nafi isbat. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah mulut itu, dan tidak di dalam tumus hati. Nah, setelah itu subhanallah 3 kali, 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baru setelah itu nanti doa sesuai dengan doa-doa kita. Ini kitab Hidayatul Adhkar mengajarkan guru kita seperti ini. Tapi itu panjang. Nah, kita biasanya ambil yang simpel. Ya, yang penting ada ayat kursinya, Fatihah ayat kursi, kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mantasa wa tanzilul mimman ta'asa, dan seterusnya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syafiullah, Khalilullah, dan sebagainya. Oke ya Bapak sekalian, itu beberapa kaifiat salat mulai fajar sampai subuh sampai Isra, tidak boleh diam. Orang yang sholat Isra mau apa? Minta apa? Itu tiap hari kita seperti halnya sholat, seperti halnya kita haji dan umroh tamam. Haji dan umroh sempurna itu adalah ketika orang dari subuh tidak melakukan sesuatu pun sampai nanti namanya sholat Isra. Dan itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Satu kalimat lagi, satu nadam lagi, 73. Wa qala al-mu'allif 72. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab
fayudhi'u wajhul qalbi wan nuril wajhu, sinar wajah kita, perautan kita binur dengan cahaya al-jalli yang tajal, yang indah. Jadi orang sholat yang benar wajahnya itu biasanya lebih bersinar, ya. Wa yasiru, dan kita akan betul-betul menghilangkan madmuman, ya, akhlak-akhlak yang madmumah kita, yang salah, yang jelek-jelek kita, at-tabi, yang itu menjadi tabiat kita itu zabilan, jailan, maka dengan demikian itu tersirnakan karena zikir-zikir yang bagus tadi. Itu namanya mi'ratul, as-sholatu mi'ratul mu'minin, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu bisa kita rasakan. Demikian, terima kasih. Kita sampai ke nadhum ke-72. Semoga Allah meridhai, membukakan pintu hati kita, dan kita betul-betul belajar sholat yang benar, menghadapkan iqbal ilallah, menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.